Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masuki pembelajaran kita di tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 3 PB 1 dan 2. Ayo menjadi penemu. Nah, kita sudah mempelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuannya kan, Nak? Lalu sikap seperti apakah yang harus dimiliki untuk menjadi seorang penemu? Ayo kita pelajari ya dari Pak Habibie. Miss perkenalkan ya. Disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Profesor Dr. Ing Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga RI yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan tanggal 25 Juni 1936. Nah, masa kecil Habibie dilalui di Parepare, Nak. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak anak-anak. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol, terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Didukung oleh kemauan keras untuk belajar, selepas SMA beliau masuk ke ITB atau Institut Teknologi Bandung, masih ada tuh ya, Nak. Nah, kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman. Masya Allah, jurusan konstruksi pesawat terbang. Nah, ia bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Habibie selalu menggunakan musim liburannya dengan bekerja mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Tahun 1960, Habibie mendapat gelar diploma Ing di Jerman dengan nilai sempurna. Nah, ia bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1000 wagon kereta api berkekuatan tinggi. Di pagi buta, Habibie harus berjalan kaki cepat ke tempat kerja yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidup. Kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Nah, tahun 1965 Habibie mendapat gelar doktor insinyur dengan nilai sangat sempurna. Masya Allah. Nah, Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Karena sikap disiplin dan kerja keras, karirnya terus naik hingga dipercaya menjadi Vice President sekaligus Direktur dan Penasihat Senior bidang teknologi. Ia menjadi satu-satunya orang Asia, Nak, yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Wah, Masya Allah ya, Nak. Nah, tahun 1968 Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri dirgantara, maritim, dan darat di tanah air. Nah, tahun 1974 Habibie diminta pulang nih ke tanah air dan menjadi penasehat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Nah, ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden RI ketiga. Habibie menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method yang dipakai oleh universitas seluruh dunia. Nah, ia dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasi yang diakui berbagai lembaga internasional seperti Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, dan Amerika Serikat. Serta Habibie ini menerima penghargaan yang hampir setara nih dengan hadiah Nobel. Nah, sesuai dengan firman Allah, Nak, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, ini sudah dikerjakan oleh Pak Habibie karena dia bekerja keras, ya kan, Nak? Nah, kamu juga harus seperti itu. Nah, tahun 1976 Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtonio dan industri strategis lainnya. Nah, industri binaannya berhasil memproduksi pesawat terbang, helikopter, senjata, amunisi, kapal, tank, panzer, water cannon, kendaraan RPPM, kendaraan tempur, dan masih banyak lagi baik untuk keperluan sipil maupun militer. Nah, di tingkat dunia, Habibie terlibat dalam berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang seperti Fokker, pesawat angkut militer, jet eksekutif, Airbus, pesawat angkut dengan teknologi mendarat dan lepas landas secara vertikal, CN-235 dan CN-250. Nah, selain itu Habibie secara tidak langsung ikut terlibat dalam proyek perhitungan dan desain helikopter, pesawat tempur multifungsi, beberapa peluru kendali, dan satelit di tingkat dunia. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa ya, Nak. Semoga kamu menjadi penerusnya ya.
Nah, Habibie dengan penemuannya telah memberikan manfaat yang cukup besar nih terhadap dunia transportasi khususnya Indonesia. Nah, Habibie ini memberikan manfaat dalam transportasi udara. Nah, bagaimana pengaruh alat transportasi tersebut kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia? Nah, coba kamu amati gambar ini. Nah, gambar ini di sini ada pabrik. Nah, kemudian pabrik ini memproduksi dan mengangkutnya melalui darat dan udara. Nah, sesampainya di tempat distribusinya didistribusikan ke perusahaan yang agak kecil, kemudian ke pedagang-pedagang kaki lima. Oke. Nah, contoh sederhana yang terjadi ya nak, proses distribusi pulpen. Seperti pulpen itu merupakan benda yang digunakan sehari-hari karena saat mengikuti pelajaran di sekolah. Nah, dengan adanya pulpen kita dapat menulis pelajaran yang disampaikan oleh guru. Salah satu merek pulpen yang banyak digunakan adalah merek Pilot. Pernah kan nak? Pasti kamu punya tuh di rumah. Pulpen Pilot produksi di Cikarang ya, diproduksi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, made in Indonesia loh nak. Nah, setelah melalui proses produksi, pulpen siap diedarkan di pasar induk. Pulpen tersebut dibeli oleh pedagang eceran. Pedagang eceran menjual kembali di lingkungan sekitar sekolah sehingga murid kamu bisa membeli pulpen tersebut. Nah, dengan demikian produsen, agen, dan pedagang eceran semua mendapatkan keuntungan. Nah, kamu pasti suka mendengar radio kan nak? Ayo kita cari tahu bagaimana radio ditemukan dengan membaca kisah berikut ini. Guglielmo Marconi, sang penemu radio. Nah, dia ini lahir di Bologna, Italia pada 25 April 1874. Sejak kecil ia menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Nah, pada tahun 1895 ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Ini merupakan cikal bakal radio. Pada tahun 1897 Marconi mempresentasikan hasil temuannya. Nah, alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Masya Allah. Itulah radio yang hingga saat ini kita rasakan nak. Nah, tahun 1901 Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi. Ia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Nah, penelitian Marconi terus berkembang. Selain pemancar radio, ia menemukan perangkat komunikasi lain yang menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegram, radio, dan teknologi radar. Nah, atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Marconi menerima banyak penghargaan. Nah, penghargaannya antara lain Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Nah, Guglielmo Marconi menemukan radio dan membawa banyak manfaat juga nih bagi penduduk dunia. Lalu bagaimana kita memanfaatkan temuannya dengan bijak? Ayo kita pelajari. Nah, di sini ada si Lani dan adiknya. Terlihat Lani ini suka mendengarkan berbagai lagu di radio. Nah, ketika Lani mendengarkan radio, dia itu selalu mengeraskan suara radionya hingga adiknya yang sedang belajar merasa terganggu. Nah, menurutmu apakah Lani sudah menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Iya, belum. Nah, meskipun Lani berhak mendengar lagu radio, tetapi Lani tidak memikirkan orang di sekitarnya. Misalnya, adiknya yang sedang belajar dengan perilaku Lani, maka dia tidak mendukung adiknya mendapat pendidikan yang baik. Ya, meskipun Lani punya hak mendengar radio, adik Lani juga mempunyai hak untuk belajar dengan nyaman. Nah, hak Lani dibatasi oleh orang lain. Lani harus bertanggung jawab menggunakan haknya. Selain itu, setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk menjaga kenyamanan anggota keluarga di rumah, terutama kamu ya nak. Nah, apakah anak-anak di bawah ini sudah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan tanggung jawab? Kita perhatikan ya. Pertama, ada anak-anak 3 orang anak yang sedang mengendarai motor. Nah, apakah mereka menggunakan hak dengan tanggung jawab? Iya, belum, karena mereka belum cukup umur untuk belum memiliki hak berkendara, ya kan nak? Nah, kemudian melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab nggak mereka? Iya, belum juga. Mereka tidak menaati peraturan seperti menggunakan helm dan belum memiliki SIM. Belum memiliki SIM berarti kamu belum boleh mengendarai sepeda motor ataupun kendaraan bermotor lainnya. Nah, kemudian ada di bawah itu 1 orang anak yang sedang belajar, yang sedang ujian, tapi dia melihat kertas yang lain. Nah, apakah dia sudah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Iya, dia berhak untuk ujian, tapi dia belum tidak berhak mendapatkan nilai tinggi karena dia sudah bermain
curang. Kemudian melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawabkah dia? Iya, belum juga, karena dia tidak mau belajar sebelum menghadapi tes atau ujian. Nah, apapun itu nak, kamu harus bersiap dulu untuk mendapatkan nilai yang bagus dan kerja keras, oke? Nah, coba kamu cermati teks eksplanasi berikut ini. Pensil si kecil yang amat penting. Nah, pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukan pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dan proses pembuatan yang lebih modern? Nah, zaman dulu nak, manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Nah, perkembangan pensil dimulai sejak ditemukan grafit pada tahun 1564 di Bordeaux, Inggris. Nah, grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat namun terbukti lunak dan gampang patah. Nah, untuk itu grafit membutuhkan tangkai pemegang. Nah, pada mulanya grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus ditemukan nih cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal oleh alat tulis yang kini dinamakan pensil. Nah, pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Dan selanjutnya mulai abad 19, Faber-Castell, Lyra, Staedtler, dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pensil nih buat alat tulis secara pesat. Nah, pada zaman modern pensil dibuat dengan dihancurkan grafit murni sama tanah liat hingga berbentuk bubuk. Kemudian campuran ini dicetak menjadi menjadi bentuk tipis panjang dan dilapisi dengan kayu. Jadilah pensil yang bentuk yang kita kenal saat ini. Nah, pensil menjadi benda yang penting banget nih hingga saat ini. Kalau nggak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga nggak bisa bikin karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya kan, nak? Nah, kamu tadi udah dengar Kamis membaca. Nah, kalau kamu dengar di situ pasti banyak sekali kata-kata bercetak miring dan kata-kata yang tidak baku, non baku. Nah, kata-kata yang bercetak miring itu adalah kosakata non baku. Apa sih kosakata non baku? Kosakata baku dulu ya. Nah, kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sebaliknya, kosakata non baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara formal. Kosakata baku boleh digunakan dalam non baku dalam acara-acara non formal atau kita berbicara sehari-hari, nak. Oke, tugas kamu adalah mencari kosakata non baku yang ada di sini. Nih, yang ada di sini ya, nih 5 kata kosakata non baku. Kemudian taruh di tabel ini ya. Ini udah ada contohnya buat gimana sih kosakata bakunya yang benar adalah bagaimana, ya kan? Artinya itu apa? Kata tanya untuk menanyakan kondisi atau cara. Nah, artinya juga kamu cari. Nah, cara mengerjakannya, buka buku paket tema 3 halaman 106, kemudian cari kosakata non baku 5 kata non baku yang bercetak miring biasanya tuh, Nah, buatlah tabel ini di buku tulismu, kemudian buat kosakata baku dari kosakata non baku yang telah kamu temukan. Jadi kamu tulis dulu kosakata non bakunya, kemudian perbaiki dengan kosakata baku dan cari artinya. Oke. Nah, cari artinya itu di Kamus Bahasa Indonesia atau kamu bisa searching, oke? Nah, kirim tugas kamu foto, kemudian kirim di Google Classroom. Oke. Nah, sekian dulu penjelasan dari Miss. Kalau kamu belum mengerti, kamu bisa menonton video ini kembali atau bertanya langsung kepada Miss melalui WA. Oke, terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum, bye-bye.